Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara, puji Tuhan pagi hari ini kembali kita bersama-sama dalam pengajaran firman Tuhan, berbicara mengenai salah satu karakter Tuhan kita Yesus Kristus yang menurut saya ini karakter yang sangat unggul dan iblis tidak bisa menjiplak karakter ini. Sebuah karakter kerendahan hatian yang Tuhan Yesus tampilkan untuk saudara dan saya bisa teladani, dan saya percaya saudara-saudara ketika pengajaran firman ini diberikan, tentu Tuhan bermaksud untuk membentuk saudara dan saya menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki karakter kerendahan hati. Dan minggu ini saudara-saudara kita akan belajar bagaimana melihat ciri-ciri orang yang rendah hati. Nah saudara-saudara, saya sempat membuat beberapa catatan mengenai ciri-ciri orang yang rendah hati. Yang pertama adalah dia adalah orang yang mau menerima kelebihan dan kekurangan dirinya sendiri. Dia bisa menerima kelebihannya secara wajar dan juga bisa menerima kekurangannya, sehingga dia terhindar dari kesombongan dan rasa tidak percaya diri yang berlebihan, atau lebih sering kita sebut sebagai minder. Nah Bapak Ibu, ini yang dikasih Tuhan. Yang kedua adalah orang yang mau menerima orang lain apa adanya, sehingga dia terhindar dari selalu mengkritik orang lain dari sisi yang negatif, tetapi juga dia bisa menerima kelebihan orang lain sehingga dia tidak merasa terancam dengan kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Nah yang ketiga saudara-saudara, saya mencatat orang yang rendah hati adalah orang yang rela melepaskan haknya untuk kepentingan Tuhan dan kepentingan orang lain. Keempat, Bapak Ibu saudara-saudara, dia tidak selalu minta harus dihargai dan tidak mudah jatuh dalam iri hati. Yang kelima, dia tunduk dengan otoritas sekalipun dia merasa memiliki kelebihan. Dia merasa lebih pandai, lebih berpengalaman, lebih pintar, atau barangkali dari sudut usia dia lebih dewasa daripada orang yang diberikan otoritas di atasnya. Orang yang rendah hati adalah orang yang bersikap lembut, bersikap sopan dan sabar. Orang yang rendah hati tidak membeda-bedakan orang lain, entah karena kekayaannya, entah karena suku, golongan, dan sebagainya. Dan orang yang rendah hati adalah orang yang mau menerima nasihat dan mengakui kesalahan serta meminta maaf. Bapak Ibu saudara-saudara, kiranya ini akan menjadi karakter yang kita kembangkan bersama-sama. Mari kita akan lihat kembali berkat yang diterima oleh orang yang rendah hati. Saya bersyukur saudara-saudara, Tuhan memberikan janji yang luar biasa untuk orang-orang yang rendah hati. Memilih untuk menjadi rendah hati, saudara-saudara, tidak akan membuat seseorang direndahkan. Sebaliknya, Tuhan yang akan meninggikan, karena memang ada berkat-berkat luar biasa dalam diri orang yang rendah hati. Yang pertama, saudara-saudara, dia akan ditinggikan oleh Tuhan. Luar biasa, dia akan ditinggikan oleh Tuhan. Bukankah Alkitab berkata dalam Matius pasal 23 ayat 12, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Tuhan sendiri akan meninggikan saudara dan saya. Yang kedua saudara-saudara, orang yang rendah hati akan mendapatkan berkat kehormatan. Alkitab berkata, saudara, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Amsal pasal 18 ayat 12 mengatakan demikian. Orang yang rendah hati pasti akan disayang oleh semua orang. Dan yang ketiga saudara-saudara, ia akan mendapatkan kekayaan, mendapatkan kehormatan dan kehidupan. Apa yang Alkitab katakan saudara-saudara?
Alkitab berkata dalam Mazmur 37 ayat 11, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan dia akan bergembira karena kesejahteraannya berlimpah-limpah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang rendah hati pasti disukai oleh semua orang. Orang yang rendah hati pasti disenangi oleh banyak teman-temannya. Dan pasti banyak teman-teman juga yang akan bersedia menolong pada saat orang tersebut mengalami kesulitan dan memang dia membutuhkan pertolongan. Mari kita perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara, seorang salesman yang rendah hati dan sopan, dia selalu akan diingat oleh pelanggannya. Seorang bawahan yang rendah hati, dia akan disenangi oleh tuannya. Guru yang rendah hati, maka dia akan disenangi oleh teman-teman dan juga murid-muridnya. Bahkan seorang pemimpin yang rendah hati, dia pasti akan dihormati. Respect yang akan diberikan oleh bawahan pada pemimpinnya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, orang-orang yang rendah hati adalah orang-orang yang pasti akan mendapatkan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Itu yang Alkitab katakan. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang keempat, orang yang rendah hati, dia pasti akan dikasihi dan dihiburkan oleh Allah sendiri. Jadi sekalipun dia mengalami masa-masa yang sulit, saudara-saudara, Tuhan pasti akan memberikan penghiburan dan kekuatan. Seperti yang pernah dialami oleh Rasul Paulus, saudara-saudara. Di tengah situasi yang sulit dan dia sendiri tidak mengerti apa yang akan terjadi di depan, dan firman Tuhan katakan yang dia tahu adalah penjara, yang dia tahu adalah siksaan secara badani dan sebagainya. Tapi Tuhan memberikan penghiburan dengan memberikan orang-orang yang baik yang mendukung pelayanan di sekitarnya. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang rendah hati pasti akan dikasihi dan dihiburkan oleh Allah sendiri. Bukankah 2 Korintus pasal 7 ayat 6 mengatakan, tetapi Allah akan menghiburkan orang yang rendah hati dan menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Itu yang saya sampaikan tadi. Ada banyak orang-orang di sekitar kita yang akan memberikan dukungan penuh untuk saudara dan saya ketika mereka mendapati kita sebagai orang yang rendah hati. Dan yang paling penting Bapak Ibu saudara-saudara adalah bagaimana kita memiliki komitmen untuk menjadi orang yang rendah hati. Artinya apa yang harus kita buat, apa yang saudara dan saya harus kerjakan supaya kita betul-betul menjadi orang yang rendah hati. Karena target firman Tuhan ketika disampaikan bukan hanya menjadikan firman ini sebagai pengetahuan yang kita bangun di otak kita, tapi lebih jauh menjadikan saudara dan saya para pelaku firman, sehingga saudara dan saya akan menikmati berkat melalui firman ini dan pengenalan kita kepada Tuhan tidak menjadi terhambat. Jadi yang paling penting pagi ini saudara-saudara, ada sebuah pertanyaan besar. Apa yang harus saudara dan saya buat untuk kita menjadi rendah hati? Kerendahan hati memang tidak datang begitu saja saudara-saudara. Ini merupakan proses yang terjadi setiap hari. Dalam banyak peristiwa seringkali Tuhan juga memakai untuk menolong saudara dan saya menjadi orang yang rendah hati. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi apa yang harus kita kerjakan? Maka saya menulis beberapa hal di tempat ini. Saya akan membagikannya untuk saudara. Yang pertama adalah buatlah keputusan yang mantap. Buat keputusan yang mantap untuk saudara dan saya mau menjadi orang yang rendah hati. Saudara, membuat sebuah keputusan yang mantap ini artinya saudara dan saya memilih untuk menjadi orang yang rendah hati. Dan kerendahan hati sekali lagi sama seperti anugerah keselamatan yang Tuhan beri saudara-saudara, yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara, yang harus kita perjuangkan. Maka demikian pula kerendahan hati saudara dan saya harus memperjuangkan untuk tetap menjadi orang yang rendah hati. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari putuskan untuk menjadi orang yang rendah hati dengan merenungkan manfaatnya, merenungkan berkat-berkat apa yang Tuhan akan berikan, Tuhan akan anugerahkan bagi orang-orang yang rendah hati. Dan saudara-saudara, dengan demikian kita akan terhindar dari kesombongan. Tuhan menentang orang yang sombong. Jadi langkah yang pertama yang saudara dan saya harus buat adalah mari mengambil keputusan
untuk menjadi orang yang rendah hati. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, lepaskanlah diri saudara dari ikatan-ikatan prinsip yang salah. Sementara saudara dan saya hidup di muka bumi ini, kita hidup di tengah-tengah prinsip yang dibangun oleh banyak orang. Mungkin lahir dari pemahaman mereka, lahir dari background budaya mereka, dan lahirlah sebuah prinsip-prinsip yang seringkali dianut oleh banyak orang. Tetapi tidak semua prinsip ini memiliki kebenaran. Dan mari kita akan perhatikan saudara-saudara, ada beberapa prinsip yang salah yang dibangun oleh banyak orang mengenai kerendahan hati. Yang pertama, prinsip tersebut adalah dengan merendahkan hati, maka kita akan kehilangan muka atau dipermalukan. Banyak orang yang berpendapat demikian, dan saudara dikasih Tuhan, hal tersebut sebenarnya justru salah. Sebab dengan merendahkan hati, saudara akan dihormati oleh orang, dan saudara akan ditinggikan oleh Tuhan sendiri. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dengan merendahkan hati, ada orang yang mengatakan maka kita akan kehilangan wibawa atau kehormatan di mata banyak orang. Bukankah kita sering mendengarkan pernyataan-pernyataan yang demikian? Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ingat bahwa kehormatan itu datangnya dari Tuhan. Kehormatan datangnya dari Tuhan dan bukan dari manusia. Dan seorang pemimpin, saya percaya tidak akan direndahkan oleh bawahannya ketika dia bersikap rendah hati. Justru bawahannya akan respect kepada pemimpin tersebut. Pemimpin demikian justru akan mendapatkan penghormatan dan disegani. Pemimpin, sekali lagi saudara, pemimpin mendapatkan wibawanya tidak dengan menjaga jarak. Pemimpin mendapatkan wibawanya bukan karena berlaku eksklusif atau menjadi sombong, tetapi justru pemimpin yang berlaku benar, pemimpin yang jujur, pemimpin yang rendah hati. Dia yang akan mendapatkan penghormatan dan respect dari bawahan. Maka mari kita patahkan sebuah istilah-istilah, sebuah pemahaman-pemahaman yang salah, saudara-saudara, yang dibangun oleh banyak orang di sekitar kita, yang mengatakan ketika kita mau merendahkan hati kita bisa kehilangan wibawa. Dan yang ketiga, saudara-saudara, ada yang mengatakan kalau nanti saya merendahkan diri maka saya lebih diinjak-injak oleh orang lagi, ya, saya pasti akan diinjak-injak dan semakin diremehkan oleh orang-orang. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, orang-orang justru akan memberikan penghormatan bagi saudara dan saya yang rendah hati. Seseorang hanya akan diinjak dan diremehkan oleh orang lain ketika kita bertindak salah. Kemudian kita tidak malu, kita mau menang sendiri, kita bermaksud menipu orang lain dan sebagainya. Sebaliknya Bapak Ibu, ketika seseorang menjadi rendah hati, saya percaya dia justru akan mendapatkan penghormatan dan penghargaan dari orang lain. Ada pemahaman yang keliru, saudara-saudara, yang mengatakan bahwa kerendahan hati itu adalah tanda kelemahan. Orang yang rendah hati bukan orang yang lemah, tetapi justru dia orang yang sangat kuat karena dia bisa menguasai dirinya. Dan ada pendapat yang lain yang mengatakan biar miskin asal sombong. Nah, Bapak Ibu, slogan yang mengatakan, ada slogan yang berkata begini, biar kalah nasi asal menang aksi. Saudara-saudara, slogan ini mengajarkan orang untuk menjadi sombong dan tidak mau keberadaannya dilihat, keberadaannya diketahui oleh orang lain, keberadaannya yang sesungguhnya. Ya tidak ada gunanya untuk menutupi kekurangan dan kelemahan kita, saudara-saudara, dengan kita berpura-pura menjadi orang yang hebat dan tidak punya kelemahan. Saudara-saudara, orang yang rendah hati justru orang yang rela diketahui dirinya apa adanya. Dan ingat, hal-hal yang batiniah, termasuk kerendahan hati, itu jauh lebih penting daripada penampilan fisik kita, daripada hal-hal yang bersifat jasmani. Ada yang mengatakan, saudara-saudara, jangan mau kalah. Kita tidak boleh kalah dengan mereka, kita tidak boleh lebih rendah daripada mereka. Saudara tidak mau kalah, boleh
boleh-boleh saja, asal itu sesuatu yang bersifat positif, ya. Dan tapi dengan cara yang benar, bertanding dalam iman, itu yang dianjurkan oleh Rasul Paulus, saudara. Dan tidak mau kalah dengan alasan nanti kita dianggap menjadi lebih rendah adalah alasan yang salah, ya. Sebab hanya Tuhan yang berhak menilai siapa yang pantas untuk ditinggikan dan direndahkan. Saudara, Alkitab berkata dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 12, saya akan sampaikan kepada saudara, saya akan bacakan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Karena untuk itulah engkau dipanggil dan engkau telah mengikrarkan di depan banyak saksi. Jadi biarlah saudara dan saya bukan menjadi orang yang tidak mau kalah, saudara-saudara, karena kita tidak mau dianggap rendah oleh mereka. Jadilah orang yang rendah hati. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang berikutnya adalah buanglah perbendaharaan yang tidak baik dalam hati dan kemudian tukarlah itu dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jadi hal yang ketiga, saudara-saudara, yang harus saudara dan saya kerjakan, bagaimana kita bisa membangun sebuah karakter kerendahan hati. Maka yang ketiga, buang semua perbendaharaan yang tidak baik dan kemudian gantilah, tukarlah dengan kebenaran firman Tuhan dalam hati kita. Saudara-saudara, salah satu sebab mengapa seseorang tidak bisa menjadi rendah hati adalah karena ada iri hati, karena ada kesombongan dan ada kebebalan dalam hatinya. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, iri hati, kesombongan dan kebebalan ini yang harus dibuang dari hati kita. Dan cara membuangnya adalah dengan memohon ampun kepada Tuhan dan minta supaya darah Yesus kembali menyucikan hidup kita. Alkitab berkata dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 7 dan 9 mengatakan demikian. Dan saudara-saudara, mari kita akan membuka dulu dalam Markus 7 ayat 20 sampai 23. Tuhan Yesus berkata seperti ini, katanya lagi, apa yang keluar dari mulut seseorang itu yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran yang jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat dan kesombongan, kebebalan. Semua hal ini jahat dan timbul dari dalam hati, dan ini yang menajiskan orang. Jadi Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, mari kita mengisi hati kita, perbendaharaan hati kita dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, Bapak Ibu saudara, mari kita mempraktekkan kerendahan hati, karena ini kultur akhirnya, supaya saudara dan saya menjadi orang-orang yang berani mengambil keputusan, mengisi perbendaharaan hati kita dengan kebenaran firman, membuang semua pendapat-pendapat yang salah yang dibangun di sekitar kita sejauh ini, selama ini saudara-saudara, yang mungkin beberapa orang Kristen juga menganutnya, tetapi itu tidak alkitabiah, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah saudara dan saya harus mempraktekkan kerendahan hati, karena tidak cukup hanya dengan tahu mengerti tentang kerendahan hati dan hanya kita jadikan sebagai pengetahuan di pikiran kita, di otak kita. Kerendahan hati harus langsung dipraktekkan. Saudara belajar mulai mengakui kesalahan saudara, belajar meminta maaf tentang kesalahan saudara, tentang apa yang saudara perbuat, dan bila mana saudara-saudara menemui kelemahan atau keburukan, akuilah itu, tidak perlu ditutup-tutupi saudara-saudara, tidak perlu juga harus dibesar-besarkan. Dan bila mana ada dosa dalam diri kita, mari merendahkan hati di hadapan Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan. Mari bereskan semuanya di hadapan Tuhan dan memohon pertolongan dan pengampunan Tuhan. Jika saudara memiliki kelebihan, jangan menjadi sombong, sadari itu karunia Tuhan, itu anugerah Tuhan. Tetap berlaku wajar dan belajar tunduk dengan otoritas, dengan pemimpin kita. Dan mari tetap menjadi rendah hati dengan rekan-rekan kerja kita, dengan seluruh jemaat, dengan sesama pemimpin, bahkan orang-orang yang mungkin jauh lebih tidak berpengalaman, mungkin lebih muda seharusnya,
tidak lebih kaya, tidak lebih populer dengan kita, tetapi Tuhan menaruh otoritas atas dia, di atas kita sebagai pemimpin. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mulai belajar rendah hati. Praktekkan ini. Mulai kapan? Mulai dengan hari ini, ketika saudara dan saya mendengar firman Tuhan ini. Karena saya percaya Roh Kudus akan menolong saudara dan saya. Roh Kudus yang akan memampukan dan menyanggupkan saudara. Kemampuan kita terbatas, kesanggupan kita terbatas. Tapi ketika saudara mulai menyerahkan kepada Tuhan dengan kerendahan hati, saudara mau belajar menjadi orang yang rendah hati, Tuhan pasti akan tolong saudara. Tapi itu diawali dari saudara dan saya. Mantapkan keputusan kita untuk menjadi orang yang rendah hati. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, mari kita akan berdoa. Mari kita akan merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Sekarang Tuhan, hamba memutuskan untuk menjadi orang yang rendah hati. Tolong hamba, ingatkan hamba untuk selalu belajar menjadi orang yang rendah hati, Tuhan. Dan kami berterima kasih untuk pertolongan-Mu atas hidup kami. Segala kemuliaan kami persembahkan bagi-Mu di dalam nama Yesus. Kami mengembalikan segala kemuliaan bagi-Mu